Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Maisa Agung Mas, calon guru penggerak dari SDN 1 Unik Angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Erlina, guru mata pelajaran agama Islam. Selamat pagi Bu Erlina, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan praobservasi ini. Apa kabar Bu Erlina? Alhamdulillah sehat, selamat pagi juga Pak Haji. Bagus sekali Bu Erlina. Mari kita bahas rencana pembelajaran yang Bu Erlina akan adakan, yaitu tentang menyambut usia balik ya Bu Erlina ya. Apa yang ingin Bu Erlina capai dalam materi ini Bu Erlina? Ya, yang ingin saya capai ini kebetulan materi menyambut usia balik ini kan ada di bab keempat. Yang ingin saya capai juga pembelajaran saya sendiri yang pertama itu bagaimana siswa bisa menyebutkan tanda-tanda asli balik baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua tekniknya itu siswa dapat memberikan paparan dari menyambut asli balik itu sendiri. Itu tujuan yang sangat baik ya Bu Erlina ya. Bu Erlina sepertinya akan menggunakan metode thinking, find, answer ya Bu Erlina ya? Iya, saya akan coba untuk menggunakan TPS itu. Oh oke. Akan sangat membantu dalam melibatkan siswa. Bagaimana Bu Erlina berencana untuk mengimplementasikannya nanti Bu? Iya, itu kan TPS itu thinking, file, and share. Thinking berpikir, file itu pasangan, lalu share itu mereka memberikan kepada teman-teman mereka hasil dari materi itu. Jadi nanti langkah pertama kita akan ada video nanti ya Pak ya, Haji. Ya. Ada video di sana yaitu video tentang materi menyambut asli balik. Nah, nanti anak-anak kan rencananya akan melihat menyaksikan video itu sendiri. Lalu nanti ada permasalahan dari kita gurunya. Lalu mereka silakan berpikir sendiri. Lalu setelah mereka berpikir sendiri, mereka diskusi dengan temannya. Lalu meng-share hasil dari materi yang mereka tangkap gitu. Jadi nanti di dalamnya juga ada selain TPS itu ada diskusi, metode diskusi, ada juga nasi kelompok gitu. Seperti itu Pak. Oh, kedengarannya bagus ya Bu Erlina. Apakah Bu Erlina sudah mempersiapkan pertanyaan atau panduan diskusi untuk mereka? Iya, itu sudah jelas. Itu sudah jelas setelah mereka melihat langsung video itu, kita sudah siapkan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang mereka lihat. Jadi nanti dari video yang mereka lihat, mereka akan diskusi dengan temannya secara berkelompok. Jadi sudah disiapkan terlebih dahulu. Oke, pasti itu sangat relevan ya Bu Erlina ya. Pastikan untuk memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk berpikir dan berdiskusi. Apakah Bu Erlina sudah memberikan cara untuk mengevaluasi pemahaman secara aktivitas? Ya, evaluasinya yang pertama observasi ya. Jadi kita guru lihat ketika mereka berdiskusi itu kita lihat apakah mereka berkecimpung semua untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul setelah mereka melihat video. Lalu mereka juga harus kita lihat itu harus ada kerjasama tidak dalam memecahkan masalah. Nah setelah selesai mungkin di akhir kita akan adakan bisa. Oke, itu strategi yang baik ya Bu Erlina ya. Tugas siswa membantu lebih mendalami materi. Apakah ada tantangan untuk dalam materi ini Bu yang bisa diantisipasi Bu Erlina? Ya itu pasti Pak tantangannya. Satu, kemampuan anak itu kan bermacam-macam Pak ya. Mungkin tantangannya nanti kita harus benar-benar melihat anak itu bekerja sama atau tidak. Lalu kedua tantangannya mungkin nanti butuh waktu yang cukup. Ya itu yang harus benar-benar dikondisi benar gitu. Jadi kayaknya kita harus memilih sebenarnya waktu itu sehingga materi itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu perhatian yang bagus ya Bu Erlina ya. Bu Erlina bisa memberikan peran atau tanggung jawab kecil dalam setiap kelompok atau pasangan kepada anak-anak sehingga setiap anak-anak memiliki kontribusi. Bagaimana Bu Erlina? Iya, memang harus ini ya, kita harus sama-sama melihat pelaksanaan kelas ya, pelaksanaan kelas kita itu bagaimana, dan istilahnya kita harus banyak harus menjadi fasilitator bagi mereka sehingga mereka benar-benar menguasai
Iya, iya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Iya, udah pada sarapan? Ada yang belum sarapan? Ayo, ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua ya? Alhamdulillah, baiklah. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelum mulai, Ibu absen dulu ya, Nak. Hari ini siapa, Nak, yang nggak masuk? Oh, nggak masuk. Ada lagi? Satu orang lagi ya, Nak. Ya, baik. Nah, diusahakan kita sekolah setiap hari, ya, Nak, ya. Kalau nggak sakit, jangan sampai nggak sekolah. Harus sekolah, karena sekolah itu kewajiban bagi kita. Baik, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Siapa ini yang biasa mimpi? Ayo. Ya, berdiri semua. Ya, silakan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, saya berhak untukmu, Pancasila dasar negara. Coba tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih ya, Nak. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Pelajaran tentang apa kemarin? Alhamdulillah pada ingat semua. Balik. Ada yang bisa jawab? Apa yang balik? Apa balik? Apa, Nak? Menyambut usia balik. Iya, menyambut usia balik. Itu artinya balik itu apa? Coba. Iya, ke dewasa. Apa tadi, Nak? Menuju remaja. Alhamdulillah, pinter. Yang lain sama jawabannya? Iya, kalau lalu kita belajar tentang menyambut akhir balik, baru masuk di situ ya, Nak, ya. Balik artinya dewasa. Dewasa atau menuju remaja. Ya, sekarang Nak, kalian perhatiin di depan. Ibu sudah ini lihat. Masuk ke pelajaran sekarang, yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama, Nah ya, yaitu siswa dapat menyebutkan tanda-tanda akhir balik, ya, baik laki-laki dan perempuan. Lalu tujuan yang kedua yaitu siswanya bisa memaparkan, menjelaskan akhir balik menurut ahli fikih dan biologi. Ya, paham ya, Nak, ya? Iya, sekarang perhatikan, Ibu mau menunjukkan video. Sebentar ya, Nak, ya. Ya, sebentar. Ya, perhatikan di papan tulisnya. Ibu buka dulu ya, Nak, ya. Perhatikan dulu semuanya videonya. Perhatikan videonya tentang apa? Bentar ya. Belum ada suaranya ya, Nak, ya? Iya, sabar. Bentar ya.
usia balik? Baik anak-anak, yang pertama kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya, yaitu memahami surat-surat pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Lalu di dalam menyambut usia balik ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologis. Nah, yang terakhir, anak-anak juga dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat beribadah, dan selalu bertanggung jawab. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Di sana terlihat kalau ada balita tumbuh menjadi anak, lalu menuju remaja, lalu remaja, setelah itu dewasa, dan hingga lanjut usia. Saat ini kita sudah berada di fase mana? Coba kamu perhatikan gambarnya. Setelah kita memperhatikan gambar, tahukah kamu berapa umurmu? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4 ini. Lalu, apakah masih anak-anak ataukah sudah besar? Nah, tentu di sana kalian mengalami perubahan, yakni perubahan apa? Yakni perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syarat agama pada usia balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yakni balik. Diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti yakni sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Di sana ada percakapan antara kakak dan teku. Kakak berkata, ayo kita ke masjid. Lalu teku jawab, aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Teku jawab, aku masih anak-anak, belum dewasa kakakku. Kakak sudah di SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Tanda-tanda balik menurut fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Nah, bagi laki-laki telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi, itu bagi perempuan. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologis. Nah, bagi yang perempuan, pertama mengalami haid atau menstruasi. Kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ketiga, payudara mulai tumbuh. Dan keempat, suara nyari. Sedangkan bagi
ada 2. Ya, ditulis ya. Ya, ini juga ditulis siapa? Ini. Paling dekat ke siapa? Tulis nama anggotanya. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ya, Nak. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Ya, ditulis namanya ya, Nak. Nama anggotanya ditulis. Ya, silakan ditulis nama anggotanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Cari solusinya, jawabannya yang paling benar. Ayo. Ditulis nama anggotanya, Nak. Ya, nama anggotanya ditulis. Ada 55, ada 66, ditulis namanya. Ya benar. Nanti ditulis ya. Ya benar ya, Nak. Benar, udah ditulis ya. Ya, jawabannya, Nak. Silakan. Ya, silakan. Ya, ditulis satu-satu. Ya, ditulis. Ya, apa lagi? Bagaimana bisa ya, Nak, jawabnya? Ya, pintar, semangat ya, Nak. Bu, yang gak masuk juga dicatat. Ya enggak, kan dia nggak hadir. Yang kelompok ini aja yang hadir. Ya nggak apa-apa, yaudah nggak apa-apa. Tulis lagi, lihat lagi pertanyaannya, Nak. Ya. Udah semua? Udah semua? Udah duduk lagi yang rapi. Bisa nggak ya jawab permasalahannya? Bisa nggak jawabnya kelompok 1? Kelompok 3? Baik, pada jawab bisa sekarang. Ibu minta tolong perwakilan dari kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya, silakan dari kelompok 1 diwakilkan oleh Bima. Ya, silakan Bima. Ya, dengerin dari kelompok 2, kelompok 3 dengerin. Nanti sebutin nama Bima dari kelompok 1. Masalahnya ini ya. Ayo, yang keras suaranya. Nama saya Bima. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya, anggotanya siapa aja? Anggota 1 Bima, 2 Zara, 3 Alfa, 4 Alvisa, 5 Dela, 6 Nija. Ya, Indra suaranya, masalahnya. Topik masalah. Sebutkan. Sebutkan tanda-tanda balik bagi wanita. Yang keras. Hasil diskusinya. Ya, Tanda-tanda tanda-tanda balik. bagi wanita adalah Satu. haid, Ya. 2 membesarnya pinggul dan darah. Ya, dengerin. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan pria. Ya, 4. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Ya. 5. Suaranya menjadi lebih merdu. ya, 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar. 7. Gerak menjadi lebih aktif. 8. Nafsu makan meningkat lebih banyak.
Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ini coba sini dulu, belum Bima, sampingin dulu. Dulu aja si Bima ya. Ya, ini kelompok 1 sudah menampilkan masalahnya, terus sudah memberikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Salah satunya tanda-tandanya apa tadi Bima? Haid. Terus membesarnya payudara. Bagaimana nak penampilan dari kelompok 1 bagusnya? Seneng gak lihat penampilannya? Terima kasih Bima, silakan duduk. Ya. Sekarang menuju ke kelompok 2. Siapa ya perwakilan kelompok 2? Rahman. Ayo, perhatikan. Ya, yang keras suaranya. Yang keras, ayo. Nama saya Rahmat, saya perwakilan kelompok 2. Ya. Anggota Irfan, Rahmat, Dedi, Ziko, Pradita, Zaki. Ya. Itu masalah Yang keras, sebutkan. balik bagi laki-laki. Ya. Hasil diskusinya. Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah: 1. Wajah yang ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. Ya. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Ya. 3. Badan tampak lebih kekar dan berotot. 4. Tubuh jakun. 5. Suaranya terdengar lebih berat. Ya. 6. Pertumbuhan badan tambah besar. 7. Gerak menjadi lebih aktif. 8. Nafsu makan meningkat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 2 sudah menjelaskan tanda-tanda akil balik bagi laki-laki. Dengar jelas nggak tadi penjelasannya? Paham nggak apa yang dijelaskan temennya? Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Diwakilkan oleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mewakili. Nama saya? Nama saya Palindra. Saya dari kelompok 3. Ya. Anggotanya? Palindra, Aprilia, Iko, Nurfal, Rashid, Indri. Ya. Topik masalah: bagaimana menurut ilmu Fikih tentang akil balik? ya hasil diskusinya. Diskusi. Menurut ilmu fikih, seseorang dikatakan akil balik bila sudah masuk usia 15 tahun. Bagi laki-laki akan mengalami mimpi basah. Bagi perempuan akan mengalami Menstruasi. situasi. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Tadi menjelaskan tentang akil balik menurut ilmu fikih. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, sekarang tadi sudah dibahas ya permasalahannya masing-masing di kelompok. Sekarang Ibu mau tanya, jawab bareng-bareng, kita simpulin bareng-bareng ya. Ibu tanya, kita jawab kesimpulan dari permasalahan yang sudah diselesaikan per kelompok. Nah, menurut akil balik
mungkin ya, alhamdulillah kita pelajarannya sudah paham sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Sekarang ice breaking dulu yuk, kita salawatan sebentar yuk. Allahumma
Terima kasih doa. Baik Naya, terima kasih lagi dari Bu Erlina. Pesan Bu Erlina, semangat terus. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bu Erlina, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama saya lagi Bu Erlina ya. Iya. Gimana perasaan Bu Erlina setelah melakukan observasi mengajar tadi Bu Erlina? Iya, setelah mengadakan pembelajaran ya, setelah observasi, kalau ditanya perasaannya sangat menarik, sangat antusias gitu loh, sangat bahagia karena kita lihat sendiri dalam pembelajarannya siswanya itu aktif gitu loh. Setelah itu mereka bersemangat dalam belajarnya gitu loh. Jadi lebih termotivasi lagi buat kita sebagai seorang guru untuk kedepannya. Saya senang dengar ya Bu Erlina ya. Apa ada tantangan Bu Erlina dalam mengajar tadi Bu Erlina? Setiap pembelajaran di dalam kelas itu pasti ada tantangannya. Tapi salah satu yang saya rasakan tantangannya yaitu ketika kita berhadapan dengan siswa yang terlihat bukan tidak antusias ya, tapi seperti terlihat kita bisa merasakan kayak ada rasa takut gitu ya untuk menyampaikan apa yang mereka pahami gitu loh. Jadi tantangan kita di situ kita harus bagaimana caranya kita mendekati siswa itu sendiri sehingga terciptalah mereka tidak ada rasa takut gitu loh. Jadi lebih percaya diri, itu jadi salah satu tantangan buat kita. Ya, itu wajar ya Bu Erlina ya dalam proses metode pembelajaran. Apakah Bu Erlina sudah mencoba memberikan peran tertentu kepada setiap siswa dalam pasangan mereka atau kelompok mereka Bu Erlina? Itu sudah pasti ya, sudah pasti kita sebagai guru sebelum kita memberikan pembelajaran yang lebih jauh lagi, kita sudah paham juga karakteristik mereka satu-satu dan kita juga sudah memberikan pendekatan yang khusus kepada anak-anak itu sendiri dengan tujuan supaya tujuan pembelajaran kita pada hari itu bisa dipahami oleh anak, bisa berhasil gitu. Tentunya ya harus ada pendekatan itu sendiri, jadi ada kerjasama. Mungkin Bu Erlina bisa menggunakan strategi lain seperti membuat kelompok yang lebih asik untuk memberikan satu kalimat atau ide secara bergantian. Ini bisa membantu membangun kepercayaan diri mereka Bu Erlina. Oh iya. Bisa itu nanti bisa dicoba itu ya, Aji ya. Saya akan coba itu ya karena tantangannya salah satu di situ. Iya, gitu. pasti diskusi kelas tampaknya pasti sangat interaktif. Namun pasti ada beberapa siswa yang lebih dominan dalam berbicara. Ada siswa yang lebih tidak dominan dalam bicara. Bu Erlina bisa mengarahkan agar semua terdengar dengan meminta siswa lain untuk memberi tanggapan atau pertanyaan Bu Erlina. Iya, nanti dicoba itu ya Pak Aji ya. Kayaknya menarik itu. Sama-sama Bu Erlina. Secara keseluruhan Bu Erlina telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengajar, sangat bagus tadi Bu Erlina memfasilitasi pembelajaran yang sangat baik. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Erlina rencanakan ke depan Bu Erlina? Iya, udah pasti ya setiap kita sebagai seorang guru selalu ada rencana untuk bagaimana siswa itu tetap tertarik dengan pembelajaran, selain dia juga harus bisa fokus kepada kita, juga harus kepada pembelajaran itu sendiri khususnya. Tentunya di sana kita harus selalu berpikir bagaimana siswa itu tetap semangat. Mungkin ya metode-metode kemarin yang kita gunakan mungkin akan kita tambah sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari itu. Oke, tentu Bu Erlina pasti sangat baik itu Bu Erlina.
Saya akan beri masukan sedikit, Bu Erina bisa menggunakan metode gallery walk untuk mempresentasikan hasil diskusi menggunakan teknologi seperti alat polling untuk mengumpulkan pendapat siswa secara bergantian. Gimana itu, Bu Erina? Boleh lah metode gallery walk tadi ya, kayaknya Iya. menarik gitu Iya, ya. heeh. Boleh itu nanti kita coba Iya. untuk diterapkan kepada siswa kita ketika kita ada dalam pembelajaran. Senang bisa membantu Bu Erina di sini. Saya menantikan perkembangan kelas yang kedepannya Bu Erina ajarkan ya Bu Erina ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya kalau ada yang ingin ditanya Bu Erina. Ya, siap. Terima kasih Bu Erina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.